Halo Sobat UMKM, selamat datang kembali di Podcast People on Discussion with Rumah BUMN Banjaran Sareang. Podcast yang siap nemenin teman-teman UMKM sambil ngopi, sambil produksi, bahkan sambil packing barang ataupun orderan. Di episode kedua kali ini, bareng aku, Ruli, kita bakal ngobrol-ngobrol santai tetapi juga penuh insight dengan sosok yang sangat luar biasa. Jadi ujung tombak juga di episode kali ini dari berbagai program hebat di RBBS. Tentunya gitu kan, langsung saja kita sapa. Ada ini dia Pak Helmi. Halo Pak, koordinator Rumah BUMN. Halo. Apa kabar Pak hari ini? Gimana? Alhamdulillah sehat, walaupun ya sedikit lelah kemarin agenda Piala Presiden ya teman-teman. Tapi lelah walaupun tidak berdarah, tetap aja kita stay seperti itu. Kita harus tetap semangat ya Pak. Tetap semangat pagi-pagi. Semangat ya. Luar biasa, hari ini kita bersama Pak Helmi. Mungkin tidak akan lama-lama kita ya, langsung saja masuk ke pembahasan. Nah, kira-kira Pak Helmi boleh dong cerita sedikit terkait perjalanan Bapak gitu kan di khususnya di Rumah BUMN Banjaran Sareang ini. Gimana sih Pak awalnya gitu Bapak bisa terlibat di RBBS ini, dan seperti apa sih peran Bapak di sini tuh dari dulu sampai sekarang? Oke. Kalau diceritain sepertinya sampai Isa ya guys ya. Tapi kita persingkat aja ya. Jadi dulu memang saya itu sebelum bekerja di Rumah BUMN Telkom itu saya punya startup ya teman-teman. Startup yang namanya Pemuda Express, yang dimana memang kita bermitra dengan 2000 UMKM di Kota Bandung, di Kabupaten Bandung, maaf. Yang dimana memang salah satu teman saya dari Telkom melihat peluang itu, kayak memang di Rumah BUMN Telkom itu selalu in touch dengan UMKM, yang dimana programnya itu lebih ke pendampingan seperti itu. Nah, mungkin dari tawaran itu saya tertarik karena memang linear dengan startup yang saya punya, walaupun memang saya sudah tidak di sana, tapi mengenai pengembangan UMKM-nya itu tetap lanjut seperti itu. Nah, terhitung dari 2022 awal saya masuk ke Rumah BUMN Telkom, yang dimana sangat challenging ya ternyata di Rumah BUMN Telkom, karena memang saya bertemu dengan sosok-sosok hebat Bapak Ibu UMKM yang memang saya banggakan dari ujung Pasir Jamu sampai ujung Ranca Ekek, dan memang ya saya mendapatkan insight dari sana. Jadi bukan saya mendampingi, bahkan saya dapat insight dan belajar dari mereka seperti itu. Yang dimana 2022 itu adalah tahun pertama saya di Rumah BUMN Telkom. Saya banyak belajar dari pengalaman dan beberapa program yang memang kita harus terjun langsung ke UMKM, yang dimana itu memang sangat tidak mudah. Karena memang beberapa pendekatan yang harus didalami pada UMKM, beberapa program yang memang istilahnya apa ya, lebih cenderung banyak, berbeda dengan sekarang, karena memang dulu kita ada salur ataupun permodalan yang digulirkan oleh CDC atau yang sekarang namanya SRC, dan itu memang sangat bermanfaat sekali untuk UMKM seperti itu. Oke nih Pak, kalau kita ngomongin UMKM kan, tadi Bapak sedikit menyinggung terkait UMKM dan masuk ke sini udah lumayan cukup lama juga ya, sangat luar biasa gitu kan. Nah, pasti banyak banget tantangan yang dihadapi sama pelaku usahanya gitu Pak. Nah, menurut Bapak saat ini tantangan terbesar UMKM gitu kan, itu tuh apa gitu tantangannya, dan bagaimana sih Rumah BUMN hadir untuk menjawab tantangan tersebut? Nah, mungkin dari belajar pengalaman Bapak bisa itulah menjawab pertanyaan tersebut. Tantangan paling awal apa? Yang pertama, menumbuhkan trust, kepercayaan, yang dimana kita mungkin sebagai apa ya, kalau dibilang di masyarakat itu kayak social worker ya gitu. Dan memang di sini Telkom Indonesia berkomitmen untuk menyalurkan tenaga ataupun materinya untuk pemberdayaan UKM atau program TJSL-nya. Jadi di mana UMKM itu
dalam tanda kutip agak sedikit trust issue dengan pendampingan UMKM. Takutnya ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya nantinya kena pajak dan sebagainya. Enggak kayak seperti itu. Karena memang pendampingan di kita itu gratis, teman-teman. Yang dimana khususnya di daerah memang karena mungkin literasinya kurang, sosialisasinya kurang, mungkin itu PR yang paling besar untuk kita. Jangankan untuk membuat izin usaha gitu. Jangankan untuk membuat sertifikat halal, bikin izin usaha pun mereka hanya mau bermodalkan SIU dari pemerintah setempat dan harusnya itu harus punya NIB Seharusnya ya punya NIB ya. Gitu kan. Memang itu sedikit challenging khususnya di daerah-daerah tertentu gitu kan, karena mereka berpikir mindsetnya yang penting kita jalan dagang, karena memang tidak bisa seperti itu ya teman-teman. Kalau misalnya kita usaha, kita harus jalan juga sertifikasinya, baik itu NIB, PIRT, halal dan seterusnya, dibagi dengan beberapa segmen usahanya seperti itu. Baik Pak, itu kan maksudnya termasuk program-program yang ada di Rumah BUMN untuk menaungi atau ya kasarnya untuk menaungi si pelaku usaha lah gitu kan. Nah kira-kira dari Rumah BUMN Banjaran Saryang ini gitu kan guys, kan banyak banget programnya yang keren ya Pak, yang termasuk barusan disebutkan juga. Menurut Bapak dari semua program yang sudah disebutkan atau memang yang belum disebutkan juga, mana sih yang paling berdampak gitu? Yang berdampaknya tuh langsung buat si pelaku UMKM-nya. Oke. Untuk program mungkin kemarin sudah dijelaskan ya oleh Teh Tia. Nah, untuk program yang mungkin menurut hemat saya sangat berdampak itu terkait sertifikasi halal gratis. Yang dimana para UMKM itu ketika membuat sertifikat halal reguler khususnya dengan bahan-bahan yang memiliki titik kritis seperti daging dan sebagainya, itu biasanya berbayar, kita fasilitasi. Dan ada juga fasilitasi halal untuk catering ataupun resto. Nah, dimana itu menurut hemat saya sangat membantu karena menekan cost untuk UMKM itu sendiri. Dan juga ada program Fake Fest yang dimana kemarin sedikit disinggung terkait ada hibah 50% pembayaran dari Telkom, yang dimana itu menurut hemat saya sangat membantu sekali untuk UMKM, yang dimana UMKM itu naik kelas dari segi packaging dan kemasannya. Contoh ini 3 UKM kopi ini dapat program Fake Fest dari Rumah BUMN Telkom seperti itu. Oke Pak, sebelum lanjut karena kita juga Fake Fest-nya kebetulan kopi ya. Jadi boleh diminum dulu Pak. Oke, apa ini? Americano ya? Americano dan ini kopi susu guys. Oke, tampi ya. Ya, segar ya Pak. Ya. Nah, jadi buat teman-teman udah banyak disinggung juga kemarin sama Teh Tia dan juga sekarang sama Pak Helmi bahwa memang program yang sangat bagus atau berdampak tuh di Rumah BUMN ini adalah halal gitu kan. Jadi buat teman-teman juga yang memiliki usaha ataupun UMKM pengen naik kelas, itu bisa jadi dari kemasan plastik ke kemasan yang Fake Fest ini, terus ada logo halalnya juga gitu, dan itu bisa dibantu lewat Rumah BUMN juga gitu teman-teman, seperti itu. Nah, ngomong-ngomong soal fasilitas di Rumah BUMN Banjaran Saryang juga gitu kan, kemarin kan sedikit disinggung juga sama Tetia, ada mesin roasting kopi juga ya Pak. Oke. Nah sekarang kan kita lagi ngopi nih. Kira-kira itu kan sangat menarik ya menurut saya juga. Bisa diceritakan nggak Pak? Kenapa mesin roasting di sini tuh atau bagaimana deh peluangnya UMKM kopi yang ada di wilayah Banjaran dan sekitarnya? Oke, jadi memang karena Kabupaten Bandung itu pangsa kopinya itu sangat besar, dan karena pimpinan kami dalam hal ini Pak Adrian melihat hal itu, dan memang ada hibah dari kementerian katanya untuk memberdayakan UMKM khususnya UMKM kopi yang ada di Kabupaten Bandung, maka ada pengadaan alat mesin roasting yang dimana kita beli mesin roasting yang memang hasil manufaktur, dan memang itu kapasitasnya 3 kilo, bisa dipakai sama teman-teman kopi UMKM kopi yang ada di Kabupaten Bandung, dan itu gratis seperti itu teman-teman, yang dimana itu amanat dari Kementerian BUMN langsung, yang dimana mesin kopinya itu memang sudah dicita-citakan dari 2022 teman-teman, dan bisa terrealisasi di tempat baru di Rumah BUMN Banjaran Saryang. Karena memang kita tempatnya mungkin lebih proper, lebih nyaman, dan memang
Selain alat mesin roasting kopi, ada istilahnya pantry yang dimana tersedia alat-alat penunjang untuk membuat kopi. Nanti kita bisa sharing dengan teman-teman UKM kopi yang memang pastinya lebih expert, dan saya juga dapat beberapa insight dari teman-teman UKM kopi khususnya di Kabupaten Bandung yang sangat luar biasa seperti itu. Oke Pak, jadi kira-kira kan tadi sudah dibahas juga gitu kan adanya mesin roasting kopi. Kira-kira harapan kedepannya tuh apa gitu yang Bapak inginkan atau di rumah BUMN Banjaran Saryang ini inginkan gitu? Harapannya sih nggak banyak, yang penting apa? Ada atau tidak adanya saya di sini. Mudah-mudahan di rumah BUMN Telkom Banjaran Saryang itu menjadi tempat berkumpulnya para UMKM, bukan hanya UMKM kopi saja. Jadi memang kita akan lengkapi lagi fasilitasnya khususnya untuk UMKM, baik itu istilahnya UMKM food and beverage, craft ataupun fashion. Jadi bukan hanya berbicara tentang kopi. Jadi karena memang brandingnya Coffee Innovation Hub, jadi bukan hanya UMKM kopi, tapi ya harapannya memang jadi rumah BUMN Telkom Banjaran Saryang itu melaksanakan 5 tugas pentingnya khususnya dalam hal coworking space seperti itu. Jadi tempat berkumpulnya para kaula muda milenial yang mau bikin usaha, kita mulai aja dulu. Para UMKM yang memang udah jalan, ya kita belajar bareng seperti itu. Baik, sangat luar biasa ya Pak Helmi ini. Beliau berharap bahwasanya memang tidak hanya pelaku usaha yang memiliki kopi saja, tapi juga akan memfasilitasi gitu kan usaha-usaha lainnya sehingga bisa dapat berkumpul di sini gitu di rumah BUMN ini. Pastinya dibantu teman-teman. Oke. Dibantu sama mahasiswa juga gitu, karena kebetulan ada yang magang juga di sini. Nah, saya juga dengar rumah BUMN ini sangat aktif banget berkolaborasi dengan pihak ketiga atau pihak kedua gitu kan. Boleh dong Pak ceritain salah satu bentuk kolaborasi yang ataupun event yang menurut Bapak paling berkesan? Event yang paling berkesan apa ya? Sebetulnya banyak sih teman-teman. Event yang paling berkesan karena memang setiap kolaborasi selalu ada cerita. Itu di mana ada cerita manis dan cerita pahitnya. Ya, untuk yang paling berkesan itu mungkin kolaborasi dengan mungkin kemarin-kemarin kan saya juga sempat terlibat ataupun mendengar karena kan ada Piala Presiden ya Pak. Nah itu kayak kelihatannya tuh sangat menarik gitu. Mungkin orang-orang di luar sana belum pada tahu bahwasanya memang rumah BUMN ini ada binaan UMKM-nya di Jalak Harupat gitu kan. Ya karena memang banyak ya dan memang selalu berkesan gitu kan setiap stakeholder yang memang kita ajak kerjasama seperti Karang Taruna Kabupaten Bandung, terus FKP, terus beberapa UMKM dan lain sebagainya gitu kan, baik itu dengan Telkom Regional 3 mengenai bazar, terus dengan beberapa komunitas UMKM yang memang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kemarin juga kalau misalnya Ruli mau jelasin tentang Piala Presiden, jadi ceritanya gini, dari PSSI minta untuk rumah BUMN itu mengirimkan UMKM yang memang produknya itu sudah kelas 2 sampai kelas 4, yang dimana itu patokannya di Naksir UMKM. Di Naksir UMKM. Di Naksir UMKM, yang dimana kelas 2 sampai kelas 4 itu yang memang katakanlah UMKM yang memang udah siap go online-nya dan go digitalnya, katakanlah sudah memiliki legalitas, sudah memiliki toko online, dan bahkan udah siap berjualan go global gitu kan untuk ekspor. Jadi dikurasi lagi seperti itu, dan alhamdulillah kita mengirimkan kurang lebih 20 UMKM yang dibagi di 12 tenan atau 12 meja yang memang itu bisa menambah exposure branding mereka seperti itu. Menaikkan tren mereka karena memang alhamdulillah kami juga menyambut baik program ini, dan saya juga berterima kasih kepada Pak Presiden yang telah menyelenggarakan Piala Presiden, dan memang itu salah satu batu loncatan ataupun salah satu pertama dalam event bola yang menghadirkan UMKM di ring road atau di ring 1 seperti itu. Jadi langsung itu transaksi dengan penonton di bawah stadionnya langsung di ring road gitu.
Nah, jadi tadi juga dibahas ataupun disinggung sama Pak Helmi bahwasanya memang ada yang namanya aplikasi naksir. Naksir. Nah, mungkin di luaran sana juga para pelaku usaha yang baru mulai ataupun yang sudah memiliki usaha, mereka belum tahu nih Pak, apa sih yang dimaksud dengan naksir aplikasi ini tuh gitu. Bisa dijelasin sedikit nggak Pak? Supaya teman-teman pelaku usaha bisa daftar ataupun bergabung gitu. Naik kelas kasarnya gitu. Oke, jadi sejauh ini tentang aplikasi Naksir itu adalah aplikasi dari SKB atau Kementerian BUMN yang dimana itu adalah aplikasi untuk membenchmark atau mengukur sejauh mana perkembangan usaha teman-teman. Yang dimana setelah terukur, misalnya teman-teman udah kelas 3 atau kelas 2, itu akan mendapatkan perbantuan dari Kementerian BUMN gitu kan. Contoh misalnya kelas 2. Kelas 2 punya legalitas tapi belum tentu punya sertifikat halal. Nah, nanti akan diarahkan untuk mendapatkan sertifikat halal gratis. Contohnya gitu kan. Misal kelas 3 gitu kan izin halal sudah, terus NIB dan lain sebagainya sudah, tapi produknya itu harus bersertifikat BPOM. Itu juga dibantu seperti itu. Dan bahkan untuk kelas 4 yang memang itu udah harus keluar siap ekspor ataupun orang yang pernah ekspor itu nanti dibantu juga gitu kan untuk memperlancar flow ataupun alur ekspornya, baik itu disalurkan apapun misalnya dicarikan bayar dari luar, seperti itu amanat dari Pak Arya Sinulinga dari Kementerian BUMN seperti itu. Sangat luar biasa ya teman-teman semuanya. Jadi buat teman-teman yang baru mulai ataupun memiliki usaha, ayo kita daftar bareng-bareng di aplikasi Naksir UMKM. Jadi di rumah BUMN ini kita bisa membantu juga untuk naik kelas. Jadi kita ayo bareng-bareng naik kelas supaya kita go global ya Pak ya. Go internasional gitu kan bahkan gitu. Nah, untuk terakhir nih Pak. Tadi kan maksudnya dibahas juga terkait pelaku UMKM yang baru mulai. Mereka pasti ada yang ragu, ada juga yang takut. Apa sih Pak motivasinya bagi teman-teman UMKM yang baru mulai dan kesan pesannya gitu? Untuk UMKM yang baru mulai sebetulnya ya saya juga istilahnya sama orang yang baru mau memulai usaha gitu kan. Khususnya saya ingin usaha di bidang F&B atau food and beverage, walaupun di masa lalu saya juga pernah memiliki usaha di bidang fashion dan tadi startup tadi tentang ojek online, tapi saya ingin membuat usaha yang katakanlah berdiri di kaki sendiri. Tips dan tipsnya adalah gimana, sebetulnya kembali lagi kepada diri kalian. Mulai aja dulu rezeki itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Jangan kita khawatir dengan hari esok seperti apa, karena memang rezeki itu tidak akan tertukar. Ya, maka itu karena memang kita itu perintis bukan pewaris. Arah bisa datang dari mana saja. Rezeki atau cuan bisa datang dari mana saja. Apa yang harus dikhawatirkan? Kita mulai aja. Sangat luar biasa ya Pak Emi ini. Jadi ini pertanyaan terakhir ya Pak. Kira-kira produk digital, karena kita juga BUMN dari Telkom ya. Kira-kira apa produk digital yang memang bisa dipakai sama pelaku usaha atau UMKM yang memang bermanfaat lagi bagi mereka gitu? Kira-kira apa Pak? Baru produk digital yang memang bisa dipakai oleh UMKM ada Kasir Aja, aplikasi POS yang memang bisa digunakan dan memang interface atau UI-nya itu sangat friendly, yang dimana UMKM itu bisa lihat fitur-fiturnya, bisa kita pelajari barang yang pastinya ada pencatatan keuangan digital. Jadi setelah kita belajar literasi keuangan di sini, dipraktekkan nanti di aplikasi POS Kasir Aja. Walaupun memang ada pencatatan keuangan yang memang manual lewat spreadsheet ataupun Excel yang pernah kita pelajari. Terus ada juga Indibis yang dimana itu adalah koneksi ataupun jaringan yang memang seperti kita ketahui, kita pasti sangat butuh di era sekarang tentang jaringan atau konektivitas khususnya para pelaku usaha, dan memang itu ada paket-paket tertentu yang dimana bundling dengan aplikasi-aplikasi penuhnya seperti Ocha, Antares dan lain sebagainya. Terus ada juga Antares atau Antares Easy yang dimana itu adalah aplikasi ataupun misalnya alat yang memang dimana menunjang usaha, tapi itu
fokus kepada device. Contoh gitu kan CCTV, contoh misalnya alarm dan device-device IoT yang bisa digunakan dan khususnya bisa menunjang dalam bisnis teman-teman seperti itu. Sangat luar biasa ya. Jadi produk digital Telkom ini sangat banyak sekali sebetulnya. Dan itu bisa digunakan atau di apa namanya tuh kita memfasilitasi Telkom ini untuk digunakan para pelaku usaha ataupun teman-teman UMKM gitu. Oke Pak Helmi, terima kasih banyak ya. Tadi sangat luar biasa pembahasan terkait produk digital dari Telkom. Itu banyak sekali dan itu bisa digunakan sama teman-teman UMKM. Nah, untuk terakhir nih Pak, sebelum penutupan, ada nggak Pak kata-kata hari ini? Kata-kata hari ini Pak Helmi. Apa ya? Gak ada penawaran gitu, uang 200.000 atau kata-kata hari ini? Kata-kata hari ini apa sih, Pak? Kata-kata hari ini. Untuk UMKM dulu ya, paling apa ya? Jadi UMKM itu bukan hanya sekedar berdagang, tapi menjaga mimpi, membuka lapangan kerja, dan menyalakan harapan di tengah pasar. Oke. Satu lagi tentang kopi dong, boleh? Boleh dong. Boleh. Kopi yang baik tidak bicara tentang rasa, tapi tentang teluh petani, tentang rumitnya meracik, dan seni dari merosting. Wow, sangat luar biasa ya Pak Helmi ini. Jadi, adapun pesan dari saya, go rumah, go pasar. Go rumah, go pasar, go online. Go online, go digital. Ya, sangat luar biasa ya obrolan kita hari ini bareng Pak Helmi. Dari tantangan UMKM, terus program-program yang banyak sekali dari Rumah BUMN ini, sampai semangat kolaborasi dengan pihak kedua ataupun pihak ketiga, semua dikupas tuntas di sini gitu kan bareng Pak Helmi. Terima kasih banyak sekali lagi Pak. Jadi buat sobat UMKM gitu kan, dimanapun kalian berada, semoga obrolan kali ini bisa jadi bahan bakar semangat teman-teman gitu kan yang baru mulai usaha ataupun udah mulai, biar terus melangkah, berinovasi, dan juga naik kelas bareng Rumah BUMN Banjaran Soreang. Dan jangan lupa buat mampir langsung di lokasi kita, ada di Jalan Raya Banjaran Barat nomor 577, Bojong Manggu, Kecamatan Pamengpek. Kita tunggu kehadiran kalian semua. Kita bisa belajar di sini bareng, tumbuh bareng, dan sukses bareng. Dan tentunya jangan ketinggalan episode selanjutnya, karena ada banyak lagi episode yang sangat menarik. Jadi jangan lupa tonton di podcast People on Discussion with Rumah BUMN Banjaran Soreang. Like, comment, and subscribe. Terima kasih, sampai jumpa.